سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وذريته ثم إلى رجل من أولياء والشهداء والصالحين محمد الراشدين ثم إلى رجل من شيوخنا ومعلمنا وجبهنا وعلينا أجمعين ثم إلى رجل المؤمنين والمسلمين والمسلمات وإلى خصوصا Sayyidi Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadri Al-Hasani As-Samani dan Guru Abah Musamin bin dan Guru Haji Ramli dan Guru Abah Mutar bin Haji Salanan Sayyid Muhammad Nabis bin Idris bin Hussein dan Tusanggul Sabdi Samad Al-Ban Bangin dan Ulamain Sayyid Muhammad Arsad bin Abdullah Al-Banjari Guru Sabun Tuhan Guru Muhammad Sayyid bin Al-Ghani bin Mu'amin Al-Jami Tabirah Bika Jalan Allah yaghfirlahu wa yarhamuhu wa yajziyahum bil jannah wa yanfa'una min salati wa nari wa alabihim wa nafa'ana bi dinin wa akhiratil Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya ibn Ummi ya ibn Sa'idi wa salatu muslimin. Salatan lillahi wa sallallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salamaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama marilah kita senantiasa tidak bosan-bosannya untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat berhadir dalam suatu majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak, Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan, Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit. Dan senantiasa kita berharap mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, keluarga kita, kedua orang tua kita, jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nantinya kita memperoleh suatu keberuntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta bila yaumil qiyamah yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, tokoh-tokoh agama, para ustaz dan ustazah serta para asatiz. Kemudian yang muliakan para habaib dan sarifah dimanapun mereka berada, dan yang muliakan para pencinta pengajian Majelis Taklim An-Najah yang insya Allah senantiasa dalam terang rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di pertemuan pembicaraan kita kali ini kita akan membicarakan daripada masalah Bisabri wal marid, yakni masalah bersabar atas suatu penyakit. Sebagaimana dikatakan man arada an yanzu min azabillahi wa yanalu sawabahu wa rahmatahu wa yadkhulul jannah. Barang siapa yang berkeinginan selamat dia daripada azabnya Allah, bila hendak selamat daripada azab Allah, maka orang tersebut dianjurkan adalah untuk mendapatkan daripada nilai yang pahala nantinya di sisi Allah dan rahmatnya Allah serta masuknya ke dalam surganya Allah. Maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dan kita lewati. Di antaranya dikatakan fal yanba'u nafsahu an syahwatid dunya. Jadi yang pertama adalah orang tersebut mencegah
dirinya daripada keinginan-keinginan dunia. Nah, jadi disuruh kita bila hendak mendapat keselamatan daripada azabnya Allah, hendak mendapat nilaian pahala, hendak dimasukkan ke dalam surganya Allah, yang pertama maka kita jaga, kita cegah diri kita daripada keinginan-keinginan dunia. Banyak keinginan-keinginan dunia, di mana keinginan-keinginan dunia ini sering melupakan dengan kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dengan kita. Ujar Allah taala berfirman, "Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya." Harta, anak, perhiasan itu adalah semuanya itu adalah kehidupannya dunia. Jadi jangan terlena, jangan disebabkan lantaran anak terlalu sayang dengan anak sehingga melalaikan kita mengingatkan Allah Ta'ala. Jangan terlalu berhemat kita mencari harta sehingga dengan mencari harta tersebut nantinya meninggalkan kewajiban kita terhadap Allah Ta'ala. Dan bahkan terkadang lantaran hendak memenuhi daripada keinginan banyaknya harta bisa berbagai macam terkadang kita gawi. Bahkan perbuatan yang dilarang oleh Allah bisa kita laksanakan. Makanya sudah diperingatkan oleh Allah Ta'ala, itu sebenarnya dunia, tetapi dikatakan wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amana. Maka ujar Allah Ta'ala mengatakan, ingatlah, tetapi amal kebajikan yang tentunya terus menerus adalah yang lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik adalah untuk menjadi daripada harapan tidak lain adalah amal-amal saleh kita. Jadi kadang kita nang dapat membantu menolong dengan kita terkecuali amal kita. Dan ingatlah bahwasanya ketika kita menjalani hidup ini pasti ada akhir, ada awal, ada akhirnya. Makanya dikatakan kalau kita terlalu berhimmat, berusaha sehingga kita lupa dengan amalan, padahal Rasulullah mengatakan terus menerus dengan kita. Ujar Rasulullah, yasba'ul mauta salasatun fayarja'u isnani wa yabqa ma'ahu wahidun. Ujar Rasulullah, nang mengikuti kena dengan seseorang ketika ia meninggal dunia tidak lain cuma tiga aja kena. Nang mengikuti ketika orang itu meninggal dunia, nah tiga itu maka payar jauh isnani, dua nambah bulik, kemudian wayab kamahu wahidun, satu nambah balik. Dua bulik, satu nambah balik. Jadi terbanyak buliknya pada enam mengawani. Amalan tiga itu, amalan dua itu tadi dan yang satu tadi, yasbahu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Jadi tiga itu nomor pertama ujar Rasulullah yang mengikuti dengan kita tidak lain adalah keluarga kita. Kayak apapun keadaan diri kita, seburuk apapun dengan diri kita, bila datang ajal menimpa diri kita meninggal dunia pasti keluarga mengantar untuk yang terakhir kalinya. Kayak apapun keadaannya, walaupun ibaratnya kita dalam keadaan hidup tuh banyak membuat salah dengan keluarga kita, tapi dikala kita meninggal dunia pasti kita diantar sudah. Itu keluarga. Yang kedua bilang amalu harta. Harta yang kita kumpulkan itu cuma sekedar mengantar aja, kadang mengawani kita tiap hari bahkan siang malam mengusahakan kayak apa caranya supaya memperbanyak dengan harta kita. Mobil 2-3 buah kita besi, rumah kontrakan sewaan sampai berpuluh. Namun ketika kita meninggal dunia, mobil yang kita sayangi itu tadi cuma sekedar mengantar aja, nang membawa palingan kita mobil ambulan. Kalau biasa kita mobil Pajero umpamanya atau Alphard dibuat dari situ ada. Palingan nang membuat kita keluarga kita kena. Kita mau di mana? Tetap kita anaknya dia bulan baik, mau 6 bulannya bagus saja. Tangan 6 bulan kita mogok-mogok pulang dadakan sakit.
Nah dua. Nah ketiganya apa? Nah ketiga ini adalah tidak lain adalah amal kita. Dan amal ini penentu segala-galanya. Kalau di dalam kehidupan kita banyak berbuat suatu kebaikan, maka dijaminlah niscaya kehidupan seseorang itu akan mendapatkan suatu ketenangan. Makanya ketika dimasukkan seseorang ke dalam lubang kubur, maka Rasulullah menyatakan bahwasanya ingatlah kubur itu adalah satu taman daripada taman surganya Allah. Tapi ketika seseorang dari kada selamat masuk ke dalam kubur, ingatlah, maka itulah satu daripada ajaknya Allah Ta'ala di neraka. Itu gambaran sudah, gambaran kesendiri kita tadi. Jadi di antara 63 tadi tidak lain adalah bayar ju'alu wa maluhu, nang kembali keluarga kita, nang kembali harta kita. Kayak apapun punya sayangnya, kayak apapun cintanya dengan diri kita, kalau kita sudah menjadi bangkai, sudah menjadi mayat semua, sebenarnya ditinggal kenangan aja. Kalau aja dulu sehidup semati aja, hanya pas kawin, sayang cinta benar, pokoknya Allah hidup semati makin biar masih dia meninggal dibuat orang ke dalam kada pun juga turun aja kada pun sini pengen di atas menyatakan, nah inilah hidup semati kada, kecuali tak ya matinya, ya lah, jarang orang itu tak ya Allah lah, harta kita memang ditinggal lah. Kalau kita harta yang kita cari itu kita dimasukkan ke dalam situ. Bagus kalau orang-orang yang kita tinggal ketika kita meninggal dunia tadi bisa menggunakan dengan harta-harta kita. Kalau ini bisa menggunakan dengan harta kita, maka akan menjadi pembantu penolong dengan diri kita. Diulahnya amal, disedekahkannya, diberikannya dengan orang lain. Nah, harta itu tadi itu menambah jadi amal jadiah kita. Kalau memangnya baik, kalau sekiranya kada baik, maka akan menjadi bala dengan seseorang tersebut. Makanya dikatakan kullu nikmatin la tuqarribu ila Allah fa hiya bariyah. Setiap nikmat yang Allah berikan, bila mana kada menunjukkan menambah pahala dan Allah Ta'ala, maka itu semua nantinya akan menjadi bala. Kita tinggalkan anak kita, ternyata anak kita ini orangnya kada sanuno, artinya nambah sembahyang, digawinya, ketujuh berdarmian, ini segala macam, dibawanya apa kita? Tempat-tempatnya kada baik tadi, maka nanti timbulnya adalah suatu bencana nantinya dengan diri kita itu serangan kita. Maka daripada itu kita mengingatkan dengan diri kita, jangan sampai kita terlalai, jangan sampai kita lengah sehingga menimbulkan kerugian dengan diri kita. Kemudian yang berikutnya adalah wal yasbir ala sadaidiha wa masaibiha. Jadi yang berikutnya adalah sabar dia. Orang ini tadi bersabar, sabarnya ketika ia mendapat daripada penderitaan dunia. Jadi bila kita hendak selamat baik di dunia, baik daripada ajalnya Allah tadi, sabar atas penderitaan dunia maupun bencana-bencana dunia. Jangan sampai kita malu dengan makhluknya Allah Ta'ala. Segala macam problema yang kita alami maka kita sandang. Pengaduan kita adukan dan Allah Ta'ala, jangan malu dengan tetangga, apalagi sampai beradu di media sosial. Itu artinya kita seakan-akan kada meridai dengan apa yang Allah berikan, dan itu menimbulkan jadinya bencana kena dengan diri kita. Dan sabar ini tadi ada beberapa macam. Makanya dikatakan Allah Ta'ala itu sangat senang dengan orang-orang yang sabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah sangat mencintai dengan orang-orang yang sabar dengan segala cobaan yang diberikannya. Wasabru ala wajhin. Dan sabar itu ada beberapa macam kesabarannya seseorang tersebut.
Yang pertama, sabrun ala ta'atillah, sabar berbuat taat kepada Allah. Jadi disuruh bersabar kita. Ngaran berbuat taat ini paling uyuh sudah. Bayangkan dia subuh rata-rata dingin itu disuruh sembahyang subuh kita. Dikira orang nyaman-nyamannya guring, seorang sembahyang subuh. Kena pulang tengah hari ramiannya berusaha. Ramiannya berusaha, datang panggilan pulang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, panggilan. Mau kada mau ya panggilan datang. Apa sabar ya? Datang pulang waktu asar kita ada istirahat pulang, datang pulang panggilan. Kayak tujuan maghrib, kayak tujuan isya. Bagi orang yang kada sabar, maka semuanya itu dianggapnya biasa-biasa saja. Rugi. Makanya dipadakan ibarat kata itu mengatakan apa aja, zuhur di pekerjaan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, subuh kasiangan, sembahyang duha bangun tuh ya itu tadi tak. Oleh lantaran nama kasiangan tadi itu tadi tak. Jadi jangan tahajud bilang melihat orang sembahyang subuh mengangkat tangan itu artinya sembahyang duha bangun ngarannya. Kenapa? Lantaran kasiangan. Jadi memang sulit kita menghadapi yang namanya sabar membuat taat Allah Ta'ala. Bayangkan disuruh jangan berdusta, jadi kita berusaha. Disuruh kita tepat waktu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Nah disuruh istiqamahnya. Kemudian yang berikutnya lagi, wasabarun ala maharimihi, bersabar atas apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Nah, bagiannya lagi banyak yang dilarang. Jangan ujar Allah Ta'ala ikan ketika berpandir menyakiti dengan orang lain. Jangan hendak mendustai dengan orang lain. Jangan hendak menipu dengan orang lain. Jangan hendak menghibah dengan orang lain. Makanya kita di dalam hidup, di dalam kita beribadah ini kuncinya cuma dua aja. Anaknya mengatakan mencari ridhanya Allah, mencari rahmatnya Allah. Kalau kita tujuan anak mencari pahala aja, pahala itu bisa habis kita. Sehabis banyak kita dapat pahala, cuma untung kita ada terjaga. Nampak ada terjaga menyakiti orang lain, menghibah orang lain, habis. Mata kurang kada terjaga jalanan, wujud aja berbicara surangnya. Subhanallah, 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 subhanallah. Lihat babinya lalu kita bayar orangnya, umailah, jangan akhirnya. Jadi satu mat aja pahala itu bisa hilang enggak? Satu mat benar. Jadi bila kita mengandalkan pahala aja, ada apa aja betul. Nah kita andalkannya adalah dua tadi, ridha dan rahmatnya. Makanya ketika kita duduk di majelis ilmu, duduk nih, sampai jadi guru memadakan niatkan di hati kita nih. Ya Allah, nih ulun ini duduk nih di majelis yang sangat mulia mana lo? Sabarkan hati ini orang yang mulia, sabarkan. Cuma ya Allah, ulun dia yang paling hina. Maka ulun mengharap mudah-mudahan diampuni dosa ulun, dosa keluarga ulun, dosa orang tua ulun dengan majelis tadi. Insyaallah dikabulkan doa kita. Tapi bila kita mengharap daripada pahala, semuanya nilainya tidak kosong dari mata Allah. Kemudian yang berikutnya adalah wasabrun alal musibati wa inda sadamal ula. Yang ketiga adalah sabar atas musibah ketika daripada awal permulaan. Nah, kita terkadang tidak pernah mendapat musibah, namun ketika ditimpa oleh musibah maka tergoncang di dalam hati kita.
Kada pernah umpamanya kita dapat sesuatu musibah, meninggal dunia umpamanya keluarga kita, ternyata ketika ada yang meninggal dunia, maka di saat itu kita seakan-akan kehilangan segala-galanya. Ujar orang ini apa? Kayak hina babumulan, kayak hilang akal. Kita seakan-akan kada bawa pikir. Sebab kalau pernah terjadi di diri kita, nah itu disuruh kita bersabar demikian tadi. Wujud-wujud disuruh kita bersabar atas apa yang terjadi. Bila kita kada sabar, maka seakan-akan kita kada lidah dengan apa yang Allah berikan. Dalam satu ayat diceritakan bahwasanya ada seorang yang fasik di dalam kitab Musaladul Qulub. Orang ni negerinya buat fasik saja. Lantaran yang kefasikannya tadi sehingga orang benci dengan melihat keadaannya tadi. Akhirnya apa? Lalu Allah Ta'ala mengutus Nabiullah Musa alaihissalam. Ujar Allah Ta'ala, wahai Nabiullah Musa alaihissalam, turun nih kan, datangin orang yang fasik itu tadi. Yang berbuat fasik tafsir orang lain, maka usirnya dari kota tersebut. Maka datanglah Nabiullah Musa alaihissalam diusir orang membuat fasik tadi. Ketika sudah diusir, berpindah pulangnya ke kota lain, didatangi pulang oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Ujar Allah Ta'ala tuh ini berdiam pulang di kota yang ini didatangi sini pulang, diusir pulang sampai pindah orang tersebut dari kemana? Ke dalam suatu perkampungan. Didatangi pulang oleh Nabiullah Musa, diusir pulang dari kampung. Mesti usir dari kampung pulang tadi, maka berpindah lagi, sudah sedang mengejar tempat kamana lagi apabila hujan Nabiullah Musa sabuting di tempat ikan. Ikan pindah ke tempat gurun, nang gurun tersebut kadada di situ tumbuh baik tumbuh-tumbuhan, tanaman, makanan apa-apa kadada, hanya dikembali aman di situ. Maka berangkatlah orang fasik tadi menuju pada perintahkan oleh Nabiullah Musa. Oleh lantaran kadada yang dimakan, kadada yang dilihat apa-apa, gurun Sahara aja yang melemah dan batang tumbuhnya. Maka oleh lantaran lamanya tadi, akhirnya apa? Menimpalahnya suatu penyakit. Garing orangnya tadi. Dalam keadaan sakitnya tadi, maka mengeluhnya tadi kenapa lantaran mengingat dengan keluarganya. Andai jangannya ada orang tuaku yang berada di sisiku, maka ia akan sedih melihat dengan keadaanku. Andai di sini ada biniku, maka biniku itu akan melayani dengan aku dengan baik. Pastinya akan sedih juga perhatikan dengan aku. Andai kata ada anak-anakku, maka anakku itu akan menghibur kita dengan keadaanku. Ujar sini coba ucap ini tadi. Cuma ya Allah ya Rabbi, kadada aku minta dari Engkau ya Allah, sebab dengan sebab lantaran dosa yang aku perbuat saking banyaknya, maka tidak lain adalah merupakan ada rahmatnya Engkau ya Allah. Nah maka dibadakan jangan sampai la tayasu, jangan sampai kita berputus asa, jangan sampai kita terlupa dengan rahmatnya Allah. Maharap rahmatnya pertama, ketika seseorang tersebut tadi menyambat demikian, maharap rahmatnya Allah Ta'ala, maka Allah pun mengutus malaikatnya Allah. Nang malaikat itu tadi menyerupa dengan orang Tuhannya, menghibur dengan keadaannya, mengutus dengan malaikat dan menyerupa dengan istrinya, menyerupa dengan anak-anaknya, sehingga menghibur dengan keadaannya untuk menjelang daripada datang kematiannya. Maka ketika ia melihat dengan keluarganya tadi dengan bangganya mengucapkan senang, maka dikala seseorang mengucapkan dalam keadaan alhamdulillah, maka orang tersebut otomatis akan mendapatkan daripada pertolongannya Allah. Makanya dikatakan dalam suatu hadis, man marida lailatan, barang siapa yang sakit dengan suatu malam, jadi semalam itu sehari, bomenya orang negaring,
Fasabara wa radiya anillahi ta'ala, kemudiannya bersabar dan ridanya daripada atas Allah Ta'ala apa yang diberi. Bila ia rida dengan penyakit tersebut yang diberikan dengan dirinya tadi, kharaja min junubi kayyama waladathul ummu, maka keluarlah dosa-dosanya tadi, dosa orang yang sakit tadi, seakan-akan ingin tadi seperti bayi yang hanya dilahirkan, saking bersihnya tadi, asal kita rida dengan apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Tapi bila mana kita kada rida, maka otomatis siksa Allah telah menanti dengan diri kita. Maka daripada itu, apapun keluhan kita, apapun keadaan kita, jangan sampai kita mengadu kepada makhluk. Maka kita senantiasa mengharap dengan rahmatnya Allah, mengharap dengan pertolongannya Allah. Niscaya Allah akan membukakan pintu-pintu langit sehingga dikabulkan atas doa-doanya kita. Mungkin ini jangan dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada beda dan manfaatnya gitu semua. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kurangan dan kesalahan serta kehilapan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.